To the point aja nanya ke jelangkung itu. Hei kamu, kalau kamu sudah mati, siapa yang membunuhmu? Kata Pak Ampong, Wak. Dan setelah diberi pertanyaan itu, entah kenapa si jelangkung ini tiba-tiba marah, Wak. Dia langsung aktu buah, bergoyang-goyang gitu dia. Sehingga membuat pulpen yang ada di bawah tuh mencoret-coret sesuatu yang tidak beraturan. Bawah tuh masih kertas, Wak. Coret-coret tuh. Dengan susah payah lah si bapak bertiga ini pun kembali membaca tulisan yang disampaikan sama si jelangkung itu. Walaupun coret-coretan, coba tuh. Kita fokus. Dia nulis apa? Dan kalian tahu, Wak, di antara coret-coretan yang diamuin sama si jelangkung itu, tertulis sebuah jawaban yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh mereka bertiga. Karena tulisan tersebut bertuliskan apa? B A P A K, Bapak. Dan setelah dia jawab pertanyaan itu, setelah dia ngamuk dalam jelangkung itu, Wak, dah lepas. Roh yang memasuki jelangkung itu tiba-tiba hilang. Ada tulisan Bapak. Nah mereka bertiga yang nengok ini saling pandang-pandangan lah, antara percaya sama nggak percaya kan Pak? Wak, Pak beneran nggak ini? Masa Pak Tony pelakunya, masa Pak Tony tega? Bentar dulu, apa ini cuma tipu daya setan aja ya? Kata Pak Sanja. Ya saya juga nggak tahu Pak, kita tunggu aja lah infonya. Dan malam itu pun mereka bertiga, bapak-bapak ini bergegas pulang dan melanjutkan pencarian Danum keesokan harinya. Rahasia tuh mereka keep karena takut nanti jatuhnya fitnah kan Wak. Tapi yang jelas dari sini mereka seperti sudah mempunyai validasi tentang keadaan Danum, bahwa Danum sudah meninggal, pertama dari gong, kedua dari jelangkung nih, ya kan? Walaupun dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi ya itu pula kepercayaannya, Wak. Nah, memasuki hari ketiga sejak menghilang, Wak, pencarian Danum pun tetap dilanjutkan dengan turut serta melibatkan apa? Tim SAR dan juga polisi serta beberapa jajaran anggota TNI. Di saat yang bersamaan ternyata ada nih, Wak, sebuah perilaku janggal yang dilakukan sama Pak Tony, bapaknya Danum, selama ada di sana. Jadi pas mereka semua lagi disibukkan nyari si Danum ini, Wak, Pak Tony ini dengan sambil terus menangis dan terus memangku Rizky, adeknya Danum maksudnya, dia ngomong, Bapak, apa mungkin Danum sudah meninggal Pak ya? Apa mungkin ada yang jahat yang tega menghilangkan nyawanya karena dia sudah memperkosa Danum Pak ya? Kata dia gitu. Dengar itu kaget lah warga. Warga ini langsung bilang, Pak astagfirullah, ngucap Pak, jangan ngomong kayak gitu, jangan pikir kayak gitu, orang Danumnya aja belum ketemu kok, kata warga. Warga ini takut omonganku tuh jadi doa gitu loh. Tapi berbeda dengan warga, Wak, polisi yang melihat gelagatnya Pak Tony justru mencium sesuatu yang gak beres. Kenapa kamu malah ngarah ke sana, ngarah ke anakmu dibunuh terus diperkaos dan segala macam? Bukan kemungkinan hal-hal lain, kemungkinan alam kan, tak mungkin anaknya jatuh di mana gitu kan, diterkam hewan buas atau mungkin kena patok ular apa kayak gimana, kenapa langsung dibunuh nih gitu. Tapi meskipun sudah curiga, polisi ini tetap diam, Wak, dan terus melanjutkan pencariannya karena mereka mau lihat gelagat selanjutnya lagi nih dari Pak Tony yang memang sudah mereka curigai. Tapi lagi-lagi pencarian hari itu yang sudah dibantu sama beberapa aparat ini tidak membuahkan hasil. Hari pertama, hari kedua dibantu warga, hari ketiga dibantu aparat, hari keempatnya, keesokan harinya, datanglah ini, Wak, seorang kakek tua yang sudah dianggap sesepuh oleh warga kampung Nindi nih. Kakek itu datang lah kan ke polisi, dia bilang, maaf Pak, apa boleh saya ikut mencari Danum? Semalam saya dimimpikan sama Danum Pak, dia menangis dan menunjukkan suatu tempat kepada saya, kata si kakek ini. Polisi yang penasaran nanya lah kan, mimpinya gimana kek? Saya ngelihat Danum sudah meninggal dunia Pak, sekarang jasadnya ada di bekas kolam tambang emas yang ada di kebun karet milik bapaknya, kata si kakek. Bapaknya siapa? Pak Tony maksudnya. Nah, awalnya polisi nggak mengizinkan kakek itu ikut mencari Danum, Wak. Kenapa? Kondisi fisik kakek itu nggak memungkinkan kali. Kakek itu udah usia tua, Wak. Waktu datang badannya bungkuk kali, sehingga harus dipegangi ketika berjalan. Itu yang kasihan polisi nyuruh dia ikutan nyari Danum kan. Tapi gegara desakan warga, polisi pun akhirnya memperbolehkan si kakek ini untuk ikut dalam pencarian Danum. Dah pergilah itu rame-rame ke area kebun karet yang memang ada di dalam hutan itu. Dah waktu nyampe, si kakek ini pun langsung menunjuk ke sebuah kolam. Di sana tempatnya. Kolam itu persis sekali dengan apa yang saya lihat di mimpi, kata si kakek. Dah, polisi pun langsunglah menyuruh 4 pemuda setempat untuk menyelam ke dasar kolam itu untuk bisa pembuktian ini dari petunjuk mimpinya si kakek. Udah coba tolong dicek, kata si polisi. Dan tidak lama setelah masuk ke dalam kolam, Wak, salah satu pemuda tiba-tiba berteriak, Pak, di sebelah sini ada jasad manusia, Pak, katanya. Udah polisi sama tim SAR pun langsung bergerak di sana di titik yang dimaksud sama si pemuda ini. Dah,
betulan ada jasad nih. Mereka pun segera langsung mengevakuasi jasad itu dan segera membawanya ke tepi kolam. Setelah jasad ini berhasil diangkat, barulah Wak diketahui bahwa memang betul jasad itu merupakan jasadnya Danum, anak yang selama ini warga cari. Dan ternyata betul juga apa yang dibilang sama si kakek tadi lewat mimpinya. Warga yang nengok kejadian itu betul-betul nggak percaya, Wak. Banyak dari mereka bahkan sampai menitikan air mata ketika menyadari bahwa Danum, si gadis yang mereka kenal baik hati ini, sudah meninggal dunia dengan cara seperti ini. Dan yang semakin membuat miris adalah jasad Danum ini, Wak, terbujur kaku dalam keadaan perutnya terikat sama ember yang memang sudah diisi batu. Jadi Danum ini macam sengaja dikasih pemberat gitu loh, Wak, biar jasadnya nggak naik ke permukaan. Makanya nggak ketemu-temu sama orang-orang waktu itu kan. Padahal Arya tuh ditengok sama mereka, memang mereka nggak nyelam aja. Dan nggak cukup sampai di situ aja, Wak, karena ternyata kondisi jasad Danum ini juga sangat-sangat tampak mengenaskan. Kedua tangan Danum ini mengepal seperti mencengkram sesuatu. Terus di wajahnya ini ditemukan banyak sekali luka sayat, dan selain itu di kepalanya juga terdapat sebuah luka menganga bekas hantaman benda gitulah. Mana ditambah lagi jasadnya sudah berhari-hari tenggelam dalam air kan, Wak, macam mana nggak mengenaskan kali jasadnya Danum tuh, coy. Astagfirullah. Nah, berdasarkan fakta-fakta itu, akhirnya polisi pun langsung menyimpulkan bahwa kasus meninggalnya Danum ini merupakan apa? Kasus penghilangan nyawa. Ya iyalah, Wak, jelas, apalagi waktu jasadnya sengaja dikasih pemberat tuh tadi kan. Apalagi kalau bukan untuk menghilangkan jejak. Nah, sampai sini, Wak, polisi pun langsung mencurigai satu orang sebagai pelaku tindakan keji tersebut. Dan dia siapa? Langsung to the point, bapaknya Danum, Pak Tony. Awalnya dugaan polisi itu memang juga berdasarkan kejanggalan perilaku bapaknya yang tiba-tiba bilang kalau Danum sudah meninggal. Dia ini macam seolah-olah udah tahu duluan lah gitu. Nah, dugaan itu pun semakin kuat lagi ketika akhirnya Pak Sanja, bapaknya Wawa ini, menceritakan lah itu pengalamannya pada saat mereka bertiga main jelangkung. Tapi walaupun udah dikasih bukti kayak gitu, polisi waktu itu, Wak, belum bisa langsung menangkap Pak Tony karena memang tidak ada bukti apapun nih ya kan. Polisi lakukan penyelidikan lagi. Nah, di saat yang bersamaan, ibunya Danum yang mendengar berita bahwa anak gadisnya sudah ditemukan meninggal dunia, langsung lah itu, Wak, balik kampung di hari itu juga. Sesampainya di rumah, ibunya udahlah itu terus-terusan menangisi kepergian Danum. Dia sama sekali tidak menyangka nasib anaknya berakhir setragis itu. Nah, di tengah-tengah kesedihannya ini, Wak, Rizky, masih ingat kalian adiknya Danum yang masih umur 6 tahun yang laki-laki itu, Wak, tiba-tiba ngomong ke mamanya, Mah, Rizky juga sedih. Rizky lihat kakak dipukul bapak, katanya. Kaget lah mamanya ngomong kayak gitu kan. Dipukul gimana nih, Nak? Rizky tahu apa? Coba ceritain sama ibu. Tapi saya dikasih pertanyaan itu, Rizky nggak langsung menjawab pertanyaan itu, Wak. Nah, ibunya Danum yang penasaran langsunglah laporkan hal itu kepada polisi kan. Pak, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres lah sama suami saya, Pak. Tadi Rizky keceplosan, Pak, bilang kalau dia melihat Danum dipukul sama bapaknya. Dan mendengar hal itu, polisi pun langsung lah ini ketemu sama Rizky. Dipancingnya lah Rizky ini biar mau bercerita tentang kakaknya, Wak. Tapi jangan kalian bayangin macam interogasi pelaku kejahatan, Wak, ya, orang dia masih 6 tahun kok. Pada saat itu polisi membujuk Rizky dengan cara dikasih mainan, dikasih permen, dikasih makanan-makanan enak, sehingga akhirnya dia mau menceritakan apa yang terjadi sama kakaknya di hari itu. Dengan sabar dan cermat, polisi yang dibantu dengan psikolog pun menanyakan Rizky tentang kejadian yang menimpa sang kakak. Tanya tuh dengan sabar, gimana dek Rizky? Kadang dijawab, kadang enggak, kadang jelas, kadang tidak. Pokoknya sabar kali lah, Wak. Mereka yang namanya masih kecil kan, macam mana mau ngasih kesaksian tuh. Dan hasil rangkuman dari kesaksian Rizky adalah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu siang seperti biasa, sepulang sekolah, Danum sama Rizky ini pergilah ke kebun karet tempat bapaknya kerja ini untuk ngatarin makan siang bapaknya. Nah, entah apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas Rizky melihat bahwa kakaknya Danum telah dipukul beberapa kali menggunakan batu sampai meninggal dunia. Bapaknya yang mukul. Dan setelah memastikan Danum ini benar-benar meninggal dunia, bapaknya pun langsung membuang jenazahnya Danum ini ke dalam kolam bekas tambang emas tadi. Itu kesaksiannya Rizky. Rizky tengok langsung bapaknya ngabisin kakaknya, Wak, astagfirullahaladzim. Dah tuh, barulah di sini setelah mendapatkan keterangan dari Rizky, polisi baru langsung menangkap Pak Tony kan. Disitulah Pak Tony baru bisa diinterogasi habis-habisan, Wak. Udahlah, kamu jujur aja, kamu yang sudah menghilangkan nyawa anakmu sendiri ya kan. Polisi terus tuh, Wak, nekan Pak Tony sampai akhirnya dia pun mengakui bahwa iya, Pak, memang saya yang sudah menghilangkan nyawa anak saya
Danum. Ngaku dia, Wak. Dan di sini juga dia mengakui bahwa anaknya yang kecil Rizky itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian itu. Dia pun sempat loh, Wak, ngancam Rizky, adek kamu diam aja ya, awas kalau misalnya kamu sampein cerita ini ke yang lain, kamu akan bernasib sama seperti Danum. Kata bapak yang ngancam anak ini, namanya anak kecil diancam takut lah, Wak. Dan rupanya hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa selama proses pencarian Danum itu berlangsung, Rizky ini kan selalu dalam posisi di bangku sama Pak Tony kan, Wak. Gak dibiarkannya Rizky bermain, dipegang siapapun gak mau.